Halo Bromptonir Indonesia, selamat datang di Open Bogi, obrolan pengguna Brompton. Hari ini kita kedatangan salah satu penggiat olahraga, runner, penggoes juga, Steffi Burasi. Apa kabar, Steffi? Alhamdulillah. Cantik ya, nggak perlu touch up juga udah cantik dia. Karena nggak mungkin tiba-tiba saya ganteng kan? Oke, kebetulan nih kita ada program Bogi kolaborasi dengan Aceh Cycling Tourism. Yes. Jadi ada event di Agustus, bener kan? Ya, 16 sampai 21 Agustus. Jadi mungkin teman-teman Bromptonir belum tahu tentang Aceh, akan kita jelaskan bersama Steffi ini. Gimana tentang Aceh? Apa dulu nih yang mau diketahui tentang Aceh? Aceh kan luas ya, Aceh Ya, kan luas. makanya. Pariwisatanya lah. Wah, juara. Kalau nggak juara, nggak mungkin mau sampai effort ngebuat event di sana. Betul. Udah Nah, juara. jadi kan kita ini mau bikin acara goes di Aceh. Tapi kita goes bukan goes serius, lebih ke piknik sih sebenarnya. Jadi kita bukan race, bukan fondo, tapi kita itu benar-benar tourism sesuai Betul. title ya, Aceh Cycling Tourism. Nah gini, mungkin ada beberapa teman juga, mungkin banyak orang-orang awam tentang Aceh kan. Gimana sih Aceh? Karena kan terkenal dulu Aceh mungkin sangat strict gitu ya, atau ketut. Nah, gimana nih kita, apalagi wanita-wanita mungkin kan nanti banyak peserta cewek tuh ntar gue di sana, aduh gimana nih, takut gimana bisa jelasin nggak tuh? Sebenarnya pengen dijelasin, tapi ngapain gue ngejelasin? Coba tolong Om Baron, kemarin sudah dibawa ke Aceh, bagaimana bisa dijelasin sekalian? Aceh aman, welcome. Ya sesuai, pokoknya selama kita disiplin, punya beretika, ya aman-aman aja. Di mana-mana kalau tidak beretika, tidak baik, ya semua juga setiap daerah tidak akan menerima, bener kata ya. Jadi kan selama ini kan yang stigma ya, stigma negatif yang diterima oleh orang-orang tuh dari awal memperkenalkan si event Aceh ini kan kita udah running itu dari 2021 Aceh Cycling Tourism itu nggak ada yang mau datang. Kendalanya katanya takut dihukum cambuk. Takut dirajam katanya kan, terkait apa gitu. Padahal sebenarnya enggak. Jadi orang yang dirajam juga dihukum cambuk itu maksudnya itu tuh udah jauh banget, itu bener-bener udah dari tindakan kriminal gitu. Tapi kan kita datang bersepeda, kita menikmati alam, dan ternyata yang paling ditakutin dari semua pendatang itu untuk datang ke sana adalah pakaian. Oke, pakaian benar. Pakaian. Jadi ada satu yang pengen gue lurusin di sini ya teman-teman. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah berbusana, kita aja masuk ke wihara walaupun kita bukan agama mereka, tapi kan kita juga menggunakan kostum sesuai dengan standar mereka. Nah, itu pun akan kita lakukan kalau kita mengunjungi masjid di Aceh. Betul. Jadi kalau kita ke masjid di Aceh mau nggak mau memang kita harus menggunakan gamis, sarung, tapi teman-teman jangan worry. Kalau teman-teman yang non muslim itu udah disiapin. Jadi di masjid itu mereka punya gamis, punya sarung. Jadi mereka siapin itu untuk tamu-tamu non muslim yang ingin berkunjung ke Masjid Baitur Rahman. Nah, betul. Nah, tapi di luar area masjid untuk teman-teman yang non muslim itu berpakaian biasa, normal, standar, tapi nggak pakai tank top sama celana pendek juga Sopan lah. Ya, mau pakai kaos biasa, pakai betul. jeans, santai aja, sama aja pada umumnya. Ya seenggaknya kita menghormati di daerah tersebut lah ya. Jadi aturan syariat itu hanya berlaku untuk masyarakat Aceh. Nah, itu. Oke, nah sekarang kan kemarin gue juga ikut survei ya. Iya, kita survei ya kemarin. Luar biasa. Luar biasa, apalagi Sabang. Aduh. Kita serasa bukan ada di Indonesia. Yep. Itu rutenya bagus, jalanannya sepi. Serasa gue sendiri punya Sabang atau Aceh Jaya? Di Sabang tuh, Sabang. yang di Sabang. Oh iya. Sabang bener-bener Bener, yang mau ke KM 0 itu tuh. Iya bener. Hanya ada kita dan beberapa monyet. Tim support kita. Betul. Nah, terus kulinerannya. Iya, juara. Jadi pokoknya teman-teman nanti yang ikut di acara Aceh Cycling Tourism ini, pokoknya don't worry, makanannya enak dan enak banget. Iya. Jadi biasanya kan kalau teman-teman kita kan bilang menikmati pemandangan seindah itu kalau kita di Bali let's say ya, kita akan menikmati pemandangan seindah itu once kita lagi nongkrong di Hotel Bulgari, Kempinski, minimal di Sofitel, Westin or something like that ya. Nah kalau di sana tenang teman-teman,
view bintang 5, harga kaki 5. Bener, gue nggak bohong karena gue nyaksin sendiri dan bener, Steph, ini bener di Aceh. Karena waktu pas pertama kita datang, ya? Bener, pas kita datang terus kita diajak kemana tuh yang kafe pinggir pantai tuh. Maha Corner, that's my favorite. Sebelum Maha Corner, itu Maha Corner gila, lebih bagus. Kuala Seafood. Nah, Kuala Seafood. Kita pas masuk, ini di mana? Gue kira iya benar. Serasa di luar negeri, lah atau di Phuket lah atau di Bali lah gitu. Anjir, ternyata di Aceh. Iya. Di Aceh dan pas masuk itu kan di sebelah sananya kalau kurang lebih 400 meter kan ada masjid tuh ya. Iya. Masjid apa tuh yang bersejarah. Sejarah. Jadi dia kena tsunami tapi masya Allah itu masih utuh, benar-benar. Nah jadi terus jangan ini juga di Sabang, bukan di Sabang, di Banda Acehnya tuh masjid, itu Masjid Baitur Rahman juga, terus ada museum tsunami. Ya, museum tsunami. Nah itu nanti museum tsunami itu yang sebenarnya dari gue pengalaman pertama masuk ke museum tsunami itu kan pertama pas masuk tuh takjub sama bangunannya. Kebetulan yang ngedesain itu adalah Bapak Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil lagi, yes, bro. Exactly. Emang selalu beliau gitu kan. Iya. Jadi tapi ternyata dari luar tuh memang kelihatan mewah, tapi ternyata pas masuk itu dia tuh ada aura tersendiri gitu. Jadi kenapa kita kalau ke museum tsunami harus berpakaian lebih sopan? Karena ada satu ruangan di situ itu memang benar-benar di menara itu kalau kita ngeliat ke atas tuh paling ujung itu ada tulisan Allah, yang mana kita dikelilingi oleh semua nama-nama sampai merinding. Nama korban tuh semuanya, dan di dalam suara itu hanya suara lafal-lafal Allah aja di dalam situ. Jadi itu memang benar-benar merinding banget. Nanti di akhir tour di dalam museum tsunami itu nanti kita akan disajikan tontonan kilas balik ya ke zaman kala itu sampai mewek. Jadi siap-siap tisu aja. Iya. Gitu, tapi Aceh emang different. Betul. Terus kita nanti akan mengunjungi kapal yang terdampar 4 kilo ya, terdamparnya katanya dari. Iya. Itu beratnya kalau nggak salah berapa ya? Berapa sekitar ton ya? 60 ribu ton ya kalau nggak salah. Bayangin gimana kencengnya si tsunami itu gitu. Kapal yang nggak pernah bisa bergeser tiba-tiba itu ada di situ gitu. Kurang lebih 4 kilo loh, Bray. 5 kilo. Oh, 5 kilo. 5 ya? kilo. Dan kita masuk ke dalam dan di dalamnya itu udah dibikin kayak museum ya. Iya. Jadi di situ juga diceritain tentang waktu pas ada bagaimana musibah. Kejadian, iya. Benar-benar iya sih, sedih sih kalau kita lihat. Jadi karena kan itu tsunami terdahsyat ya. Betul. Tsunami terdahsyat, benar-benar aduh. Kita tahun berapa? 2004 ya? 2000 Iya, sekitar 2004 ya. 2004 ya, bukan 2006 ya? Ya sekitar lupa lagi. Coba baca Pari Rimbon dulu. Iya, mohon maaf kalau salah, pokoknya sekitar tahun itu ya. Iya, sekitar tahun-tahun itulah. Waktu itu sih masih pramugari tuh. Kita sempat terbang ke sana, bawa bantuan untuk pesawat. Oh iya, bantuan. Iya. Terus apalagi nih yang akan mau diceritakan tentang keindahan Aceh yang menarik Bromtonir nih sama pesepeda lain. Kopi, negeri sejuta kopi. Sumpah kopi Aceh enak banget. Jadi kalau you guys di let's say kita di Jakarta lah ya, di kota-kota besar, untuk menikmati secangkir kopi yang nikmat itu kan kita mesti bayar lumayan ya, cukup ya. Di situ Anda cuma cukup membayar 10.000 saja. Iya benar, murah, Bray. Kopinya hanya enak dan enak banget. Lewat lah Starbucks. Iya benar. Jadi kalau kita ke Aceh lah khususnya, jadi memang orang sana tuh tradisinya ngopi ya. Iya. Jadi setiap pagi tuh orang ngopi semua. Jadi, nah cuman terkenalnya di sana manis. Iya. Memang orang Aceh itu ya? nggak bisa lepas dari gula. Betul. Jadi mereka tuh punya prinsip kayak gini. Jadi kalau misalkan mereka ngasihnya kurang gula, itu terkesan orangnya pelit. Oh gitu. Iya, jadi itu prinsip mereka. Makanya mereka kalau ngunjungin orang sakit atau apa, memang mereka baunya gula. Pantesan gua pesen nggak manis, tetap aja manis. Tapi enak banget kopinya. Sama tadi itu aku pengen jelasin apa ya yang paling penting tuh, apa? lupa banget itu. Apalagi? Bukan tentang tentang rute atau apa? Lebih ke tentang oh ya, selama ini kan kita selalu kalau ngedengar tentang Aceh itu selalu stigmanya tidak aman. Betul. Nah ini masalah tidak It's not aman. Safe. Nggak aman itu ada bermacam-macam ya. Nggak aman dari kriminalnya, nggak aman dari syariatnya, nggak aman dari beberapa lah pokoknya. Tapi kalian tahu nggak sih guys, kalau di Aceh itu semakin malam semakin ramai.
Jadi kebun kopi lagi, kebayang-bayangnya Takengon. Jadi di semua coffee shopnya itu makin malam makin ramai. Makin ramai. Jadi terus misalkan nih Om Baron ya, parkir sepeda atau motor, itu parkirnya di situ nggak hilang. Mobil itu ditaruh di situ nggak pernah dikunci, itu nggak bakal hilang. Cewek jalan sendiri, dan aku udah ngebuktiin. Jadi aku pertama kali ke Aceh itu 2017. Waktu itu lagi nonton bola, lagi adalah pertandingan bola dengan negara luar. Terus hujan deras. Terus ngeliat tim kayaknya lagi asik nonton, sementara gue udah pengen pulang. Waktu itu belum ada taksi sama sekali. Terus gue nekat dong, gue lari. Waktu itu lagi masih gila lari ya, 2017, emang masih maratoner. Jadi gue lari dari tempat itu ke hotel tuh kurang lebih sekitar 12 kilo. Gelap, sendirian. Dalam hati tuh udah dikduk. Ini kalau gue kenapa-kenapa, ini kalau gue kenapa-kenapa. Pada saat itu baru gue sadar, ternyata emang di Aceh yang masalah kayak gitu-gituan, kita justru nggak perlu worry. Jadi insya Allah dijamin aman. Ya harus aman ya, Indonesia harus aman. Jadi bener-bener nggak ada deh itu yang cerita-cerita yang kayak gitu tuh nggak ada. Betul, bener. Tapi gue pertama kali sih ke Aceh takjub banget. Satu dengan kulinernya oke lah. Di mana-mana tuh kulinernya enak dan enak banget. Iya benar beda. Terus suasananya beda lah. Yang dinamakan Serambi Mekah tuh bener gitu. Terus maksudnya untuk rute goesnya, apalagi kan kita doyan goes dan emang nanti akan goes, itu rutenya oke. Dan rolling. Jadi kalau goes sih nggak seru lah kalau datar sih ya. Iya, malah ngantuk kan? Nggak asik, ada variasinya, penuh challenge lah. Jadi seru, jadi perlu teman-teman ikut di acara 16 sampai 21 Agustus. Nanti insya Allah kita mungkin ada seremoni pas 17 Agustusnya kali ya. Iya, cuman Om Baron ini yang aku mau jelasin sedikit ke teman-teman. Ada beberapa yang bilang, kok ke Aceh mahal banget ya 12,5. Kok enakan? Bukan mahal, itu relatif. Enakan ke luar negeri, sebenarnya enggak. Jadi kalau kita keluar negeri, jadi ini yang bikin 12,5 tuh karena kita itu pertama kita menggunakan pesawat Garuda. Kenapa? Kita ambil pesawat yang direct. Kedua, karena atribut kita banyak, sepeda dan segala macem, jadi biar nggak ribet, jadi ya udahlah kita naik Garuda aja karena sudah ada fasilitasnya. Jadi sebenarnya dari setengah dari harga itu udah tiket pesawat sendiri. PP aja udah 6 juta loh. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang murah loh, 12 juta setengah itu murah. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang kalau misalkan saya nggak usah include dengan tiket pesawat, boleh. Jadi kita tinggal kurangin aja. Let's say mungkin mereka udah dari Medan mungkin atau dari mau Malaysia semuanya boleh. Nanti kita titik kumpulnya di airport. Nanti jam berapa? Dimudahkan loh. Tinggal dipotong setengahnya aja karena itulah. Jadi kalau harga itu relatif, tapi kebahagiaan itu pasti harus. Luar biasa. Itu yang pasti. Oke, sebelum ditutup nih, jadi jangan lupa, bener nggak? Tapi Om Baron aku mau nanya dulu. Boleh nanya Pak. Dari semua makanan yang udah kita makan di Aceh, makanan favorit Om Baron apa? Paling pertama itu tuh yang istilahnya sambal ganja tuh. Istilahnya sambal ganja tuh bukan ganja, tapi asam udang. Asam kecut gitu. Jadi itu udang direbus, habis itu diulek itu sama beberapa rempah-rempah, dan Aceh memang terkenal banget sama rempah-rempahnya. Sama ayam tangkap. Oh iya, ayam tangkap yang juara jelas. Sama mie Aceh Racing. Semuanya. Benar, jadi enak dan enak banget. Dan istilahnya racing apa tuh, ada katanya level 15 gitu. Tapi lo harus nyobain deh, gue percuma kalau ceritain, tapi lo harus nyobain. Betul sih. Terus yang paling berkesan bukan makanan. Apa tuh? Dari semua tempat yang udah kita datangin dan semua kegiatan aktivitas yang udah kita lakuin, apa yang paling berkesan? Semuanya sih berkesan. Nggak bisa milih karena setiap tempat dan setiap itu berkesan gitu. Jadi ada ininya lah macam-macam. Apalagi kita nyebrang dulu ya. Kalau aku snorkeling mah gila. Jadi kemarin Om Baron tuh bilang kayak gini, aduh kok males ya? Iya, awalnya gue males tuh. Iya kan? Bener, dia udah males. Masuk hotel aja gue. Tapi nggak taunya pas kita udah nyampe di pantai, nyari-nyari Om Baron mana? Udah duluan, paling duluan. Udah nyelam, Bray. Aduh gila, itu yang keren banget. Jadi even itu cuma di pelabuhannya aja itu udah ikan-ikannya itu udah kelihatan. Segitu clearnya loh. Udah males, udah setelan. Jadi Om Baron udah tahu dong kenapa aku yang bukan orang Aceh ini begitu fall in love sama Aceh. Apalagi waktu kemana, Benteng Portugis. Benteng Portugis, ya. Kan nggak nyangka. Itu tadinya ada 3 loh, tapi kegeser karena tsunami, jadi tinggal 2. Dan ada satu lagi yang masyarakat Indonesia aku yakin sepenuhnya 99% nggak tahu bahwa jenderal wanita pertama di dunia itu asalnya dari Aceh, Mal Hayati.
Nah, gue juga nggak tahu. Nah kan, nah di sana ada makamnya. Oh ada. Jadi, dan nanti kita akan bercerita tentang sejarah dan itu benar-benar panutan sebagai kaum perempuan dan sudah diresmikan disahkan oleh Presiden Jokowi di Amerika. Yes, mantap. Oh ya, satu lagi tuh, kita kan kemarin pas survei tuh mau ke sana cuman ada perbaikan jalan, kata itu daerahnya bagus banget tuh ya kan, apa pantai tuh, laut tuh apa tuh namanya tuh? Ya. Itu gila banget. Tapi kalau lihat fotonya. Apa sih lupa sih nama pantainya, tapi aku pribadi menamakan itu Virgin Beach. Why? Karena jadi dia waktu tsunami laut itu terbentuk, nah sehingga dia terpecah. Jadi di sini pantai, lautan, pantai, di sini pasir putih, di sini teluk. Cakep. Nah, jadi aku pertama kali datang, kenapa sampai tahun kemarin kan kita Takengon kan? Kenapa sampai aku decide ya udah tahun ini kita ambil Aceh Jaya? Karena aku pengen teman-teman semua yang ikut di sini, aku menamakan itu Virgin Beach karena menurut aku belum pernah ada yang, bahkan orang Acehnya sendiri aja nggak tahu. Banyak yang nggak tahu. Dan I'm so lucky karena yang punya pantai itu langsung bilang Mbak Stevi ajak teman-temannya ke sini. Mantap. Dan nanti kita begitu nyampai di Aceh Jaya kita akan nyemplung di situ. Wow, pakai drone. Toh. Jadi, gimana nih? Penasaran kan? Ikut. Kalau kita cerita nanti nggak akan sesuai cerita sama kenyataan. Pokoknya sesuai ekspektasi lah. Lebih dari ekspektasi. Oke, terima kasih Tante Stevi Burase tentang sama-sama. Ya gitulah tentang Terima Aceh. kasih juga Om Baron udah mau ngikut dan melihat sendiri dan menceritakan kepada semua teman-teman kalau aku nggak bohong. Bener, nggak bohong, asli. Bukan hoax. Oke, sampai jumpa lagi Brompton Indonesia di Open Bogi, obrolan pengguna Brompton. Dan Aceh Darussalam, all the things you should know about Aceh. Bye.